Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5149 sampai bab 5151. Pria paruh baya itu berubah menjadi abu, dan semua anggota klannya dilahap oleh kesengsaraan Guntur. Setelah waktu yang tidak diketahui, malapetaka Guntur itu lenyap, dan suasana berubah menjadi sunyi senyap. Tanah dipenuhi mayat, berbau darah. Chen Ping menghilangkan perisai emas, wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat melemah. Menyelamatkan puluhan orang ini hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Menyelamatkan orang lain sudah di luar kemampuannya. Kenapa? Kenapa kau tidak menyelamatkan pemimpin klan kita? Kau jelas bisa melakukannya. Pemuda berjubah putih itu melotot ke arah Chen Ping dan menuduhnya dengan marah. Humazi dan yang lainnya bergegas mendekat, lalu Humazi menampar wajah pemuda berjubah putih itu. Ingat, dia bisa menyelamatkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Setelah berbicara, Humazi mendukung Chen Ping dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba alisnya berkerut, matanya waspada menatap ke kejauhan. "Mereka datang," Chen Ping berkata dengan serius. "Ayo pergi." Humazi juga merasakannya dan segera melarikan diri bersama Chen Ping dan yang lainnya. Puluhan kultivator klan bebas khawatir melakukan hal yang sama. Tepat saat mereka pergi, 3 sosok berjubah hitam muncul, memandangi mayat-mayat yang berserakan di tanah dengan senyum puas. Ketiganya membagi tugas dan mulai mengumpulkan jiwa dari mayat-mayat. Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri ribuan mil sebelum berhenti. Pada saat ini, Chen Ping terengah-engah. Tenaga yang dikeluarkan sebelumnya sangat besar, dan dia tidak punya waktu untuk pulih sebelum melarikan diri sejauh itu. Sepertinya tubuh fisikku masih perlu dilatih. Kalau tidak, aku tidak akan mampu menahan kesengsaraan Guntur berwarna merah darah itu dan mencapai surga keempat. Merasakan kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya, Chen Ping berkata dengan emosi yang dalam. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk berlatih teknik pemurnian tubuh barbar untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Kekuatannya tumbuh terlalu cepat akhir-akhir ini, dan ketahanan fisiknya jelas tertinggal. Ditambah lagi dengan kerasukannya berulang kali oleh Raja Iblis Awan Merah, yang membuat tubuhnya penuh dengan luka-luka, Chen Ping tahu bahwa ia harus segera memperkuat bentuk fisiknya. "Rekan kultivator, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Gadis itu mendekat dan mengucapkan terima kasih kepada Chen Ping. Mengucapkan terima kasih kepadanya untuk apa? Dia melakukannya hanya karena dia mengambil semua sumber daya kita. Itu transaksi, tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadanya. Lagi pula, dia bisa saja menyelamatkan pemimpin klan, tetapi memilih untuk diam saja. Orang seperti ini tidak punya belas kasihan. Pemuda berjubah putih itu melotot ke arah Chen Ping, seolah melihat musuh. "Tutup mulutmu!" Gadis itu pun geram dan berteriak kepada pemuda berjubah putih itu. Chen Ping menatap pemuda itu dengan dingin, lalu melambaikan tangannya ringan, dan tas penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan semua orang. "Yang mana tas penyimpananmu?" Chen Ping bertanya pada pemuda berjubah putih. "Aku." Pemuda itu membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun.
Rekan kultivator, orang ini punya mulut yang kotor. Tolong jangan marah. Gadis itu buru-buru meminta maaf kepada Chen Ping. Chen Ping mengabaikannya dan terus bertanya kepada pemuda berjubah putih itu, "Yang mana tas penyimpananmu? Ambillah sekarang." Pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah tas penyimpanan terbang ke genggamannya. "Ini tas penyimpananku." Pemuda berjubah putih menyatakan, "Karena kamu sudah mengambil tas penyimpananmu, aku tidak berutang apapun lagi padamu. Aku telah menyelamatkan hidupmu, jadi sudah saatnya aku mengambilnya kembali." Chen Ping berkata dengan dingin. Pemuda itu terdiam, lalu berteriak, "Apa yang akan kau lakukan?" Rekan kultivator, dia tahu dia salah. "Tolong," gadis itu mencoba meminta maaf kepada Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba mengayunkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul. Sebuah sinar pedang melesat keluar. Pemuda berjubah putih itu tidak sempat bereaksi sebelum kepalanya dipenggal. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Melihat kepala pemuda berjubah putih itu terjatuh, puluhan kultivator semuanya terkejut, lalu melotot marah ke arah Chen Ping. Orang-orang ini ingin menyerang Chen Ping, tetapi mereka mati-matian dihentikan oleh gadis itu. Tidak seorang pun diizinkan bergerak, dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Rekan Tao ini tidak melakukan kesalahan apapun. Gadis itu dengan keras menegur orang-orang ini. Chen Ping hanya melirik dengan dingin, "Hidupmu telah kuselamatkan, aku bisa mengambilnya kembali kapan saja. Jika kau tidak ingin hidup, maka ambil kembali tas penyimpananmu." Perkataan Chen Ping membuat belasan kultivator menundukkan kepala mereka dalam diam. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Mereka telah menyaksikan kemampuan Chen Ping, bagaimana mungkin mereka berani? "Rekan Taois, Anda telah menyelamatkan hidup kami. Kami sangat berterima kasih." Seseorang benar-benar gagal menunjukkan rasa terima kasih dan bahkan mencoba memeras Anda secara moral. Dia pantas mati. Gadis itu dengan bersemangat mencoba menyenangkan Chen Ping. "Bolehkah aku bertanya namamu, rekan Taois? Bisakah kami mengikutimu?" Gadis itu tahu bahwa mengandalkan kelompok mereka saja untuk membangun kembali klan Wuyou akan sangat sulit, dan mereka semua mungkin akan terbunuh perlahan-lahan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seorang pendukung. Dengan adanya pendukung, segalanya akan menjadi jauh lebih lancar. Sekarang, dia ingin Chen Ping menjadi pendukung itu. Chen Ping sudah lama mengetahui niat gadis itu dan mendengus dingin. "Jaga dirimu sendiri. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain." Dengan itu, Chen Ping memimpin Humazi dan yang lainnya dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok Chen Ping yang semakin menghilang, gadis itu mendesah tak berdaya, hanya mampu menuntun anggota klan yang tersisa pergi. Tidak yakin apakah mereka dapat menghidupkan kembali klan Wuyou. Setelah menempuh perjalanan 1000 mil lagi bersama Humazi dan yang lainnya, Chen Ping menemukan sebuah tempat terpencil dan memerintahkan Humazi dan beberapa orang lainnya untuk menjaganya sementara dia memasuki menara penekan setan untuk memulihkan diri. Dalam kondisinya saat ini, mustahil untuk menghancurkan sekte Tianyan. Di dalam menara penekan setan, Chen Ping terus-menerus memulihkan diri, tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya. Sumber daya yang diperoleh dari klan barbar kuno dan anggota klan Wuyou ini cukup untuk menopang hidupnya untuk sementara waktu. Sambil memulihkan diri, Chen Ping juga mulai berlatih teknik pemurnian tubuh barbar. Di menara penekan setan, Chen Ping kehilangan jejak waktu.
dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan lingkaran cahaya samar menyelimuti tubuhnya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Ping menyadari kekuatan tubuh fisiknya sekarang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Harus saya akui, teknik pemurnian tubuh barbar ini sungguh luar biasa, sangat membantu dalam melembutkan tubuh. Seiring meningkatnya kekuatan fisiknya, kekuatan Chen Ping juga tumbuh tanpa terasa. Muncul dari menara penekan iblis, Chen Ping menatap langit dan berkata, "Tuan Hu, sudah berapa lama waktu berlalu?" "Hanya 3 hari," jawab Hu Mazi. Chen Ping tahu dia telah memulihkan diri di menara penekan iblis selama setahun penuh. "Chen Ping, bagaimana keadaanmu? Sudah pulih sepenuhnya?" Huo Jingjing dan Mo Qingyun bertanya dengan khawatir. "Aku baik-baik saja. Kita bisa berangkat sekarang ke sekte Tianyan," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Yun Wuya memimpin jalan, dan kelompok itu langsung menuju sekte Tianyan. Sekte Tianyan terletak di puncak Tianyan yang senantiasa diselimuti kabut abadi yang halus. Lengkungan pintu masuk sekte tersebut diukir dari es misterius berusia 10.000 tahun, bertuliskan karakter segel kuno, Tianyan Ortodoksi, Eternal Prosperity, memancarkan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Ketika Chen Ping dan kelompoknya muncul di platform penyelidikan di kaki gunung, mereka langsung dihentikan oleh 2 murid penjaga gerbang berjubah putih bulan. "Siapakah kalian? Para kultivator yang berani memasuki wilayah sekte Tianyan?" Murid utama melirik ke arah Chen Ping, tatapannya menyapu ke arahnya. Melihat aura Chen Ping yang terkendali, tidak menunjukkan fluktuasi kultivasi yang menakutkan, nadanya membawa sedikit nada menghina. "Sekte Tianyan kami adalah sekte besar, kami tidak menerima kucing dan anjing liar, tidak boleh masuk tanpa undangan, cepat pergi." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hu Mazi hendak melangkah maju untuk melawan, tetapi Chen Ping mengangkat tangan untuk menghentikannya. Chen Ping mendongak ke arah gerbang gunung yang menjulang tinggi, seringai dingin tersungging di bibirnya. "Katakan pada orang yang bertanggung jawab atas sekte Tianyan MU untuk keluar, aku di sini untuk mengambil kepalanya." Saat kata-katanya diucapkan, udara di sekitar mereka seketika membeku. Kedua murid itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dari mana orang gila ini datang? Beraninya bicara omong kosong di gerbang sekte Tianyan. Dengan kultivasimu yang baru mencapai peringkat kelima di Lose Immortal Realm, apakah ada keledai yang menendang otakmu? Beraninya kau membuat masalah di sini?" Salah satu murid mulai tidak sabar, melambaikan tangannya, memanggil sebilah pedang kecil berwarna biru kehijauan, ujungnya diarahkan langsung ke dahi Chen Ping. "Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kejam dan membiarkanmu merasakan kehebatan ilmu pedang sekte Tianyan kami." Chen Ping bahkan tidak repot-repot meliriknya, hanya sedikit menggerakkan auranya. Bersenandung. Tekanan tak kasat mata, bagaikan galaksi yang turun dari langit ke-9, seketika menyelimuti seluruh platform penyelidikan. Kedua murid itu, yang keduanya berada pada tingkat ke-6 alam abadi longgar, merasakan suatu kekuatan luar biasa bagaikan gunung yang menekan mereka. Dengan 2 bunyi dentuman, mereka jatuh berlutut, tulang-tulang mereka berderit karena tekanan, darah muncrat dari mulut mereka, pedang kecil berwarna cian itu berdenting ke tanah, hancur menjadi debu. "Kau, siapa kau?" tanya seorang murid, wajahnya penuh ketakutan. Chen Ping tidak menjawab,
Hanya melirik sekilas, dan tubuh murid itu meledak seketika, darah berceceran di seluruh murid lainnya. Murid yang tersisa ketakutan setengah mati, bersujud dengan panik di atas lempengan batu. "Senior, ampuni aku. Senior, ampuni aku." Chen Ping berjalan melewatinya dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa berhenti, berisik. Chen Ping dan kelompoknya melangkah melewati gerbang gunung, dan para murid yang berpatroli di sepanjang jalan tersentak kaget, beberapa langsung membunyikan bel alarm. "Sialan, sialan, sialan," lonceng bergema di puncak Tianyan, mengejutkan para tetua yang sedang menyendiri. Segera, 5 seberkas cahaya melesat dari berbagai bagian puncak Tianyan, mendarat di depan Chen Ping. Yang memimpin mereka adalah seorang tetua berambut putih, berwajah muda, mengenakan jubah kuning aprikot. Liontin Giok berukir, tetua Tianyan, tergantung di pinggangnya. Tetua Zhao, pengawas hukuman, dengan kultivasi alam abadi longgar tingkat 8. Tatapan mata tetua Zhao setajam kilat, menyapu kelompok Chen Ping, akhirnya tertuju pada Chen Ping, alisnya sedikit berkerut. "Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke sekte kami dan menyakiti murid-murid kami?" Dia dapat merasakan aura yang tak terduga pada diri Chen Ping, bukan hanya praktisi Loose Immortal Realm peringkat kelima seperti yang terlihat. Namun tetua Zhao tak terlalu khawatir. Sekte Tianyan, sebagai sekte besar, memiliki banyak sekali kultivator tingkat ke-6 dan ke-7 dari alam abadi longgar. Bahkan jika Chen Ping menyembunyikan kekuatannya, dia belum tentu akan menang di sini. "Aku di sini untuk memusnahkan sekte kalian." Perkataan Chen Ping singkat dan padat, nadanya setenang sedang membahas sesuatu yang remeh. "Memusnahkan sekte kami?" Seorang tetua di belakang tetua Zhao, seorang pria paruh baya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. "Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Sekte Tianyan kami telah berdiri selama 10.000 tahun, menghasilkan 3 leluhur alam abadi bumi. Semuanya naik ke surga keempat. Beraninya bocah nakal sepertimu bertindak begitu sombong di sini. Sekte Tianyan kami tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin memusnahkan seluruh sekte kami?" Penatua Zhao menatap Chen Ping, benar-benar bingung. Tetua lainnya berkata dengan dingin, "Saudara Zhao, mengapa membuang-buang waktu dengan anak ini? Hancurkan dia terlebih dahulu." Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, dan 18 bendera merah pun melesat ke langit, seketika membentuk sebuah formasi besar. Kabut merah menyebar, ratapan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam, menyerang jiwa. Tipuan kecil." Chen Ping mendengus dingin, bahkan tidak menghunus pedang pembunuh naga, hanya menjentikkan jarinya. Seberkas sinar keemasan melesat keluar, menembus kabut merah bagaikan pisau panas menembus mentega, menghantam 18 bendera dengan keras. Dalam sekejap, bendera-bendera itu hancur berkeping-keping, formasi itu runtuh dengan keras, dan sesepuh yang mendirikannya merasakan sentakan di dadanya. Ki dan darahnya melonjak, ia terhuyung mundur beberapa langkah, darah menetes dari mulutnya. Bersambung.